Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kembali mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia agar perwira aktif TNI dapat menduduki jabatan-jabatan struktural di kementerian maupun lembaga negara. Tak tanggung-tanggung, jabatan yang diinginkan Luhut untuk dapat diisi TNI aktif diantaranya adalah jabatan pimpinan tinggi yang setingkat kepala lembaga pemerintah non-kementerian, jabatan pimpinan tinggi media atau setingkat sekretaris jenderal di kementerian, dan jabatan pimpinan tinggi pratama yang setingkat direktur, kepala biro, dan kepala dinas di pemerintahan daerah. Padahal menurut Undang-Undang TNI saat ini, prajurit militer hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Alasan atas usulan ini adalah agar tidak ada lagi perwira tinggi TNI yang mengisi jabatan-jabatan yang tak perlu di institusi militer. Sehingga, kinerja TNI semakin efisien dan mereka tidak lagi perlu berebut jabatan karena mereka bisa berkarir di luar institusi militer. Ini menunjukkan bahwa tidak efektifnya manajemen keprajuritan TNI yang berpotensi mempunyai dampak buruk seperti pemborosan anggaran. Gejala-gejala ini menunjukkan lemahnya hubungan antara manajemen strategis TNI dengan perencanaan strategis pengelolaan prajurit TNI. Hasilnya, timbul mismatch antara pengadaan pangkat perwira tinggi dengan karir yang tersedia. Jika memang tujuannya adalah untuk efisiensi kinerja TNI, maka yang harus dilakukan adalah menghubungkan manajemen strategis institusi TNI dengan perencanaan strategis prajurit TNI sehingga tidak perlu melintasi keluar organisasi hanya untuk jabatan sipil. Wacana penempatan perwira aktif dalam jabatan sipil bukan hanya tidak sesuai dengan keniscayaan supremasi sipil, tetapi juga mengkhianati agenda reformasi. Usulan untuk mengembalikan TNI aktif ke posisi sipil sama saja dengan membangunkan pola pikir Orde Baru. Indonesia mungkin bisa belajar dari strategi yang digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang menerapkan sistem manajemen tentara berbasis talenta sesuai dengan tuntutan abad 21, sehingga para prajuritnya tidak perlu mencari jabatan di luar institusi militer. Prajurit TNI sebaiknya fokus pada tugas utama dalam menjaga kedaulatan dan pertahanan Indonesia ketimbang melaksanakan tugas tambahan, apalagi mengisi jabatan sipil. Penempatan prajurit TNI dalam pemerintahan sipil bukan merupakan solusi yang tepat dalam menyelesaikan persoalan internal di lembaga militer, terutama jika menyangkut jabatan. Masalah tersebut sebaiknya diselesaikan dengan perbaikan menyeluruh melalui proses reorganisasi dan restrukturisasi TNI, bukan dengan membuka ruang bagi para tentara untuk memasuki ranah sipil. Bagaimana menurut Sobat Isi ID?